Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali bersama kakak Perlindungan Sitompul di Laskar Pelangi Channel. Adik-adik, kali ini kita akan membahas latihan soal ujian sekolah pelajaran IPS kelas 6 SD semester 2 kurikulum 2013 ya. Buat adik-adik yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel kakak dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya, kemudian like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain ya, supaya kakak semakin semangat membuat latihannya. Oke, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, perhatikan simbol peta berikut. Perhatikan, simbol di atas melambangkan A. Rel kereta api, B. Batas negara, C. Jalan negara, D. Jalan raya. Jawaban yang benar adalah A. Rel kereta api. Kemudian soal yang kedua, sebuah lokasi wisata dengan pusat kota berjarak 24 km. Jika kedua tempat tersebut digambarkan pada sebuah peta dengan jarak peta 4 cm, berapa skala peta tersebut? Jawaban yang benar adalah B ya, 1:600.000. Nah, di sini perhatikan rumusnya. Tentunya kalian sudah pernah bagaimana mencari skala, jarak pada peta dan kemudian jarak sebenarnya ya. Oke, perhatikan pelan-pelan nanti supaya bisa mengerjakan soal yang lain. Oke, soal yang ketiga. Penampakan alam yang terdapat pada provinsi tersebut adalah merupakan Provinsi Kalimantan Utara. A. Daerahnya berbukit dan banyak gunung. B. Banyak terdapat dataran tinggi untuk perkebunan. C. Sebagian besar daerahnya masih berupa rawa-rawa. D. Hampir semua daerahnya sudah maju dan memiliki kawasan perkotaan yang luas. Jawaban yang benar adalah C. Sebagian besar daerahnya masih berupa rawa-rawa. Kemudian soal yang keempat, lagu Sapu Tangan Bapuncu Ampat dan Ampar-Ampar Pisang berasal dari daerah A. Kalimantan Utara, B. Kalimantan Barat, C. Kalimantan Timur, D. Kalimantan Selatan. Jawaban yang benar adalah D. Kalimantan Selatan. Kemudian soal yang kelima, salah satu usaha pemerintah untuk mengurangi kepadatan penduduk di suatu wilayah ke wilayah yang jarang penduduknya adalah dengan melaksanakan A. Transmigrasi, B. Emigrasi, C. Imigrasi, D. Migrasi. Jawaban yang benar adalah A. Transmigrasi. Kemudian soal yang keenam, Adian seorang siswa SD dari daerah Kalimantan sedang berlibur ke daerah pedalaman Papua bersama dengan kedua orang tuanya. Di sana ia melihat masyarakat asli Papua yang menggunakan koteka, sesuatu yang sangat baru dan berbeda dengan yang ia alami di kampungnya. Sikap Adian atas pengalaman barunya itu yang benar adalah A. Ikut memakai juga pakaian adat tersebut, B. Menertawakan kelucuan cara berpakaian mereka, C. Menghargai dan hormat terhadap kebudayaan setempat, D. Bersikap tak acuh dan membanding-bandingkan dengan adat di daerahnya. Jawaban yang benar adalah C. Menghargai dan hormat terhadap kebudayaan setempat. Kemudian soal yang ketujuh, nama suku bangsa, perhatikan, 1 Makassar, 2 Tidung, 3 Selayar, 4 Toraja, 5 Sakerta Laut, 6 Banjar, 7 Bugis. Suku bangsa yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, B. 1, 3, 4, 5, dan 7, C. 1, 4, 5, 6, dan 7, D. 1, 3, 4, dan 7. Jawaban yang paling tepat adalah D. 1, 3, 4, dan 7. Kemudian soal yang ke-8, tari khasnya adalah Seudati serta Saman, dan salah satu lagu daerahnya Bunga Jumpa. Provinsi yang dimaksud adalah A. Riau, B. Aceh, C. Maluku, D. Lampung. Jawaban yang benar adalah tentu B. Aceh. Kemudian soal yang ke-9, sumber daya alam, perhatikan 1 matahari, 2 batu bara, 3 biosolar, 4 minyak kelapa, 5 gas bumi, 6 minyak tanah. Yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 5, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 6, D. 2, 5, dan 6. Jawaban yang benar adalah B. 1, 3, dan 4. Kemudian soal yang ke-10, aktivitas penduduk yang berdiam di daerah pesisir pantai sebagian besar adalah A. Petani, B. Penambang, C. Nelayan, D. Pembudidaya udang. Jawaban yang benar adalah C.
nelayan. Kemudian soal yang ke-11, cengkeh, lada, dan kopi adalah contoh sumber daya alam yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi pada bidang A. Pertanian, B. Peternakan, C. Perkebunan, D. Budidaya tanaman. Jawaban yang benar adalah C. Pada bidang perkebunan. Kemudian soal yang ke-12, aktivitas ekonomi yang sesuai dengan gambar tersebut adalah, perhatikan gambarnya, A. Barter, B. Jual beli ikan, C. Distribusi barang, D. Aktivitas pasar modern. Jawaban yang benar adalah A. Barter. Kemudian soal yang ke-13, salah satu cara menghargai keragaman suku bangsa adalah A. Memperkenalkan budaya kita kepada dunia barat saja, B. Ikut terlibat menjaga dan mempelajari budaya sendiri, C. Terlibat dalam pertukaran pelajar, D. Fokus pada budaya modern. Jawaban yang benar adalah B. Ikut terlibat menjaga dan mempelajari budaya sendiri. Kemudian soal yang ke-14, candi di samping terletak di daerah, maksudnya gambar di samping ya, A. Sumatera Selatan, B. Kalimantan Timur, C. Jawa Tengah, D. Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawaban yang benar adalah D. Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, kita lanjut. Kemudian soal yang ke-15, salah satu upaya menjaga kelestarian peninggalan sejarah adalah A. Menjualnya ke luar negeri dengan harga tinggi, B. Memberi warna dengan piloks pada dinding candi, C. Melakukan pemugaran supaya terlihat modern, D. Menyebarkan brosur pentingnya menjaga kebersihan dan keaslian candi. Tentu jawabannya benar adalah D. Menyebarkan brosur pentingnya menjaga kebersihan dan keaslian candi. Kemudian soal yang ke-16, pahlawan wanita Indonesia yang berjuang melalui pendidikan dengan mendirikan sekolah istri yang kemudian berubah menjadi sekolah keutamaan istri adalah A. Dewi Sartika, B. R.A. Kartini, C. Cut Nyadin, D. Marta Kristina Tiahahu. Jawaban yang benar adalah A. Dewi Sartika. Kemudian soal yang ke-17, tokoh berikut adalah pejuang dari kerajaan A. Makassar, B. Banjarmasin, C. Goa Talo, D. Maluku. Jawaban yang benar adalah D. Maluku. Kemudian soal yang ke-18, dari tabel peninggalan sejarah di bawah ini yang merupakan peninggalan kerajaan yang bercorak Bunda Hindu adalah A. 1235, B. 1246, C. 345, D. 236. Jawaban yang benar adalah D. 236. Kemudian soal yang ke-19, gambar di bawah adalah gambar peninggalan bercorak Islam. Nama bangunan tersebut adalah A. Istana Siak Sri Indrapura, B. Masjid Agung Demak, C. Masjid Raya Medan, D. Istana Maimun. Jawaban yang benar adalah C. Masjid Raya Medan. Kemudian soal yang ke-20, tokoh di bawah ini terkenal atau dikenal karena A. Kerisnya yang tajam, B. Sumpahnya menyatukan Nusantara, C. Berhasil membangun Candi Borobudur, D. Berhasil membangun Candi Prambanan. Jawaban yang benar adalah B. Sumpahnya menyatukan Nusantara. Gambar tersebut merupakan gambar Pati Gajah Mada, yaitu dengan sumpah palapanya ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-21. Tokoh di bawah adalah salah satu pejuang dari daerah A. Aceh, B. Padang, C. Banten, D. Demak. Jawaban yang benar adalah A. Berasal dari Aceh, yaitu Sultan Iskandar Muda. Kemudian soal yang ke-22. Nama pahlawan di samping, maksudnya gambar di samping adalah dan berjuang di daerah A. Pangeran Diponegoro, Sumatera Barat, B. Tuanku Imam Bonjol, Sumatera Barat,
C. Pangeran Diponegoro, Jawa Tengah. D. Tuanku Imam Bonjol, Jawa Tengah. Jawaban yang benar adalah C. Pangeran Diponegoro dan berasal dari daerah Jawa Tengah. Kemudian soal yang ke-23, perisai dan bintang pada logo koperasi di atas melambangkan A. Pancasila, B. Kemakmuran, C. Keadilan sosial, D. Kepribadian koperasi. Nah, secara lambang bintang itu melambangkan Pancasila ya. Hanya secara keseluruhan maka lambang perisai dan bintang merupakan keadilan sosial. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian soal yang ke-24. Berdasarkan jenis usahanya, koperasi yang menyediakan kebutuhan pokok anggotanya disebut koperasi. A. Kredit, B. Konsumsi, C. Produksi, D. Pertanian. Jawaban yang benar adalah B. Konsumsi. Kemudian soal yang ke-25. Persamaan dan perbedaan kedua gambar di bawah ini adalah, perhatikan ya. A. Persamaan untuk membajak sawah, perbedaannya yang pertama modern, yang kedua tradisional. Yang B. Persamaan sama-sama tradisional, perbedaannya yang pertama membajak sawah, yang kedua mengemburkan tanah. C. Persamaan keduanya untuk membajak, perbedaannya yang pertama tradisional, yang kedua modern. D. Persamaan sama-sama alat modern, perbedaan yang pertama membajak sawah, yang kedua mengemburkan tanah. Jawaban yang benar adalah C. Keduanya untuk membajak, perbedaannya yang pertama tradisional, yang kedua modern. Kemudian soal yang ke-26. Di daerah rawa, usaha masyarakat yang dapat berkembang adalah A. Peternakan ikan lele, B. Budidaya rumput laut, C. Perkebunan dan pertanian, D. Jual beli barang dan jasa. Jawaban yang benar adalah A. Peternakan ikan lele. Kemudian soal yang ke-27. Pada tahun 2015, pertanian, khususnya padi, di Indonesia mengalami gagal panen akibat kekeringan. Untuk itu, pemerintah Indonesia membeli beras dari beberapa negara tetangga. Dalam hal ini, Indonesia sedang melakukan kegiatan A. Barter, B. Ekspor, C. Impor, D. Swasembada pangan. Jawaban yang benar adalah C. Impor. Kemudian soal yang ke-28. Orang yang menjual barang dagangannya secara langsung kepada konsumen disebut A. Agen, B. Distributor, C. Pedagang besar, D. Pedagang eceran. Tentu jawaban yang benar adalah D. Pedagang eceran. Kemudian soal yang ke-29. Sebuah surat yang dikirim tanpa melalui pos dan dapat sampai dalam hitungan detik atau menit disebut A. Surat pos, B. Transfer, C. Wesel, D. Email. Jawaban yang benar adalah D. Email. Kemudian soal yang ke-30. Kelebihan alat transportasi di bawah adalah, perhatikan, A. Waktu tempuh jadi lebih cepat, B. Mampu memuat banyak barang sekaligus, C. Mampu menampung banyak penumpang, D. Tidak menimbulkan polusi udara. Jawaban yang benar adalah D. Tidak menimbulkan polusi udara. Kemudian soal yang ke-31. Ketua BPUPKI adalah A. IR Soekarno, B. Dr. Andes Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Jawaban yang benar adalah D. Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Kemudian soal yang ke-32. Panitia 9 diketuai oleh A. IR Soekarno, B. Dr. Andes Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Tentu jawaban yang benar adalah A. IR Soekarno. Kemudian soal yang ke-33. Peranan tokoh tersebut dalam masa persiapan kemerdekaan Republik Indonesia adalah A. Sebagai proklamator kemerdekaan, B. Sebagai pengetik naskah proklamasi, C. Sebagai pembuat naskah proklamasi, D. Sebagai sumber ide utama proklamasi. Jawaban yang benar adalah A. Sebagai proklamator kemerdekaan.
Kemudian soal yang ke-34, pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Surabaya dipimpin oleh A. Bung Tomo, B. Ahmad Tahir, C. Kolonel Sudirman, D. Kolonel Abdul Haris Nasution. Jawaban yang benar adalah A. Bung Tomo. Kemudian soal yang ke-35, kenapakan buatan yang terkenal di provinsi tersebut adalah A. Waduk Bendungan Jatiluhur, B. Jembatan Ampera, C. Jembatan Barito, D. Jembatan Suramadu. Karena peta tersebut merupakan peta Kalimantan Selatan, maka jawaban yang benar adalah C. Jembatan Barito. Kemudian soal yang ke-36, kenampakan alam yang biasanya ada pada daerah yang ditunjuk arah panah dan biasanya diberi warna jingga adalah A. Bendungan atau waduk, B. Rawa-rawa dan sungai, C. Pertanian dan perkebunan, D. Perbukitan atau pegunungan. Jawaban yang benar adalah D. Perbukitan atau pegunungan. Kemudian soal yang ke-37. Pulau berikut yang wilayahnya terbagi menjadi dua pembagian waktu adalah A. Sumatera, B. Kalimantan, C. Sulawesi, D. Papua. Jawaban yang benar adalah B. Kalimantan. Kemudian soal yang ke-38. Provinsi baru yang terbentuk dari Pulau Sulawesi sejak diberlakukannya otonomi daerah adalah A. Sultra dan Sulbar, B. Sulteng dan Gorontalo, C. Gorontalo dan Sultra, D. Sulbar dan Gorontalo. Jawaban yang benar adalah D. Sulbar dan Gorontalo, Sulawesi Barat dan Gorontalo ya. Kemudian soal yang ke-39. Negara ini adalah negara terkecil di Asia Tenggara dan posisinya yang strategis sebagai jalur perdagangan internasional menjadikan pelabuhan di negara ini sebagai pelabuhan tersibuk di dunia. Negara yang dimaksud adalah A. Laos, B. Vietnam, C. Singapura, D. Brunei Darussalam. Jawaban yang benar adalah C. Singapura. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-40. Satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut adalah negara A. Kamboja, B. Nepal, C. Syria, D. Laos. Jawaban yang benar adalah D. Negara Laos. Demikian pembahasan latihan ujian sekolah kelas 6 SD pelajaran IPS. Buat adik-adik jangan lupa dukung terus channel kakak ini supaya kakak lebih semangat membuat latihan-latihan ujiannya ya. Oke, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.